itu memiliki mengindikasikan bahwa 85% dari energi primer dunia itu berasal dari energi terbarukan, dan kita bisa lihat komposisi angin dan surya itu mencapai hampir 60% dari skenario ini, ya, lebih dari 60%, sekitar 65% kalau saya tidak salah. Kemudian skenario yang disebut dengan gray skenario, di situ di mana pemanfaatan fosil fuel masih cukup banyak dengan menggunakan teknologi penangkap karbon seperti carbon capture, ya, direct air capture dan lain-lain, ya, di mana di situ 52% pasokan energi primer kita masih berasal dari energi fosil, ya, batu bara, minyak, dan gas yang dilengkapi dengan teknologi penangkap karbon. Dan yang ketiga, yang disebut dengan red scenario, di mana di situ terlihat bahwa 65% bauran energinya itu berasal dari PLTN atau energi nuklir, ya. Nah, bagaimana kejadian nanti 2050 sekali lagi itu sangat ditentukan oleh seberapa cepat pengembangan energi, teknologi energi, dan pemanfaatannya. Kalau kami dari saya sendiri, kami dari ISR itu kami lebih prefer, ya, memilih di green scenario. Mengapa? Karena ini yang cukup realistis menurut saya, dan hasil studi yang juga dilakukan oleh ISR untuk Indonesia, dan itu nanti bisa dilihat, ya, di website kami, menunjukkan dengan 100% energi terbarukan, ya, tentunya dilengkapi dengan teknologi storage, biaya sistem dan biaya investasinya jauh lebih murah dibandingkan kalau kita misalnya menggunakan teknologi yang fossil fuel dengan menggunakan teknologi carbon capture, gitu, ya. Dan kalau nuklir sudah tidak masuk gitu di dalam, tidak cukup kompetitif. Jadi dan salah satu yang tinggi adalah energi surya. Nah, kita tahu bahwa teknologi PLTS dan storage, energy storage system, baterai itu semakin kompetitif secara global. Dalam satu dekade terakhir, harga dari pembangkit listrik tenaga surya, biaya capex-nya itu telah turun lebih dari sekitar 90%. Ya, dalam satu dekade terakhir. Baterai kalau kita lihat dalam 10 tahun terakhir itu sudah turun 40-50%. Nah, kami melakukan analisis, ya, dan baru bisa didapatkan publikasinya kembali lagi di website ISR yang menunjukkan pada tahun 2027 solar PV dan baterai dapat menjadi lebih kompetitif dibandingkan dengan combined cycle gas turbine dan PLTU di Indonesia. Ya, jadi dengan PV dilengkapi dengan baterai. Dan ini kita bisa lihat, ya. Kompetitif itu artinya levelized cost of electricity-nya itu lebih murah daripada kalau kita mengoperasikan PLTU maupun mengoperasikan gas turbin. Ya, ini menunjukkan, ini untuk kasus Indonesia. Di negara lain misalnya sebelum 2025 itu lebih kompetitif. Sehingga kalau kita lihat di beberapa negara seperti Amerika Serikat misalnya, PLTU atau pembangkit gas itu banyak yang justru ditutup karena renewable dan storage itu lebih murah. Nah, bagaimana dengan di Indonesia kalau kayak gitu? Kita melihat bagaimana pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Ya, Indonesia kaya sekali dengan energi terbarukan. Energi surya itu salah satu yang terbesar, ya. Potensinya hitungan kami antara 3,4 terawatt sampai 20 terawatt peak, ya. Potensi teknis dari energi surya di Indonesia. Tapi kalau kita lihat memang pengembangan energi terbarukan itu di Indonesia masih sangat lamban. Sampai dengan kuartal 3 tahun ini, ya, energi terbarukan itu baru mencapai 14% dari keseluruhan kapasitas pembangkit yang terpasang, di mana kalau kita lihat PLTS itu hanya kira-kira 200 mega atau 0,27%. Sangat tinggi. Nah, Indonesia sendiri telah memiliki target yang diatur dalam kebijakan energi nasional mencapai 23% bauran energi terbarukan di tahun 2025. Ya, jadi kalau hitung-hitungan kami dengan kondisi hari ini,
maka diperlukan tambahan 14 gigawatt untuk bisa mencapai target itu, untuk semua pembangkit energi terbarukan. Di mana kalau misalnya kita ingin memanfaatkan surya saja atau PLTS saja, ya dalam berbagai skala, maka kita butuh paling tidak tambahan kapasitas 18 gigawatt. Tapi dengan potensi dengan kebutuhan investasi mencapai 14 sampai 15 miliar dolar. Ya, jadi ini. Nah, kembali surya itu bisa menjadi teknologi yang mendukung untuk pencapaian target energi terbarukan. Kenapa? Karena sifat PLTS yang modular, ya, scalable, dan kemudian relatif bisa dipasang di berbagai kondisi, di berbagai permukaan. Ya. Dan ini juga disampaikan bahwa oleh kami lakukan satu analisis bahwa sebenarnya ada potensi dari PLTS yang mencapai 20 gigawatt sampai 2025, baik itu yang grid connected maupun off grid, ya, baik itu yang sifatnya utility scale solar, ya, maupun penggunaan PLTS atap di komersial dan industri dan residential. Ya, jadi estimasinya adalah kira-kira 20 gigawatt, ya, gigawatt peak yang mungkin berdasarkan data-data atau pengumuman dari berbagai proyek yang telah disampaikan. Nah, salah satu yang menjadi kabar baik adalah di dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik 2021-2030 yang baru dikeluarkan bulan September lalu, ada kenaikan yang cukup besar untuk PLTS. PLTS yang tadinya hanya 900 mega di RUPTL 2019 itu naik menjadi 4,7 giga ya di RUPTL 2021-2030. Jadi dan 64% dari kapasitas tersebut itu direncanakan oleh PLN dilakukan oleh swasta. Ya, dan kira-kira 3,9 gigawattnya itu akan commissioning sampai dengan 2025. Artinya sebenarnya kalau saya menginterpretasikan ini, setelah 2025 sampai setelah 2025 PLTS itu bisa lebih besar lagi. Ya, jauh dari ini. Nanti kita akan lihat itu mungkin nanti di tahun 2023 ketika RUPTL diperbaharui. Nah, itu kita tahu RUPTL itu adalah proyek-proyek skala besar. Ya, jadi yang namanya utility scale solar. Ya, di mana konsepnya adalah IPP, ya, listrik swasta. Tadi 69%. Nah, tetapi yang tidak masuk ke sana dalam RUPTL itu adalah PLTS atap. Di mana yang menarik kalau kita lihat di Indonesia adalah sejak tahun 2018 itu PLTS atap naik cukup tinggi. Ya, kalau sebelumnya PLTS atap itu kapasitasnya di bawah kira-kira hanya 100-an megawatt, kurang ya, PLTS itu PLTS totalnya kira-kira hanya 100 megawatt. Kemudian di tahun ini udah naik lebih dari 200-an megawatt dalam 3 tahun. Sementara pelanggan PLN yang menggunakan PLTS atap itu naik lebih dari 190%. Dari yang tadinya 1,6 mega coba ya menjadi hampir 40 mega. Jadi ini satu peningkatan yang luar biasa, dan kabar baiknya adalah juga peningkatan ini didorong oleh penggunaan PLTS di komersial dan industri yang kita lihat semakin naik seiring dengan diundangkannya Peraturan Menteri SDM nomor 49 2018 yang saat ini telah diperbaiki, digantikan sebenarnya dengan Peraturan Menteri SDM nomor 26 2021, tetapi pelaksanaan dari Permen ini masih menunggu turunnya persetujuan Presiden sebagai dampak dari dikeluarkannya Peraturan Presiden nomor 68 2021, di mana setiap peraturan menteri harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden. Ya, ini masih sedang diproses dan kita harapkan Permen 26 2021 ini bisa dilaksanakan secepatnya. Nah,
sektor komersial dan industri itu tumbuh kira-kira 50% dari total permintaan listrik ya di tahun 2019 ya, dan sebenarnya untuk PLTS atap sendiri di sektor ini menurut kami sangat potensial. Paling tidak, saya pernah menyampaikan di beberapa kesempatan, saya estimasi setelah 2023 ya paling tidak, itu kapasitas PLTS atap kita bisa naik antara 1 sampai 2 gigawatt per tahun. Nah, untuk CNI, komersial dan industri itu dari mana kira-kira yang pasarnya akan tumbuh? Yang pertama adalah perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam RI 100 ya. RI 100 di mana perusahaan-perusahaan ini sudah punya komitmen janji ya untuk menggunakan listrik dari energi terbarukan, dan mereka ada yang sudah menetapkan target 2025 atau 2030. Ya, tidak semua perusahaan beroperasi di Indonesia adalah RI 100. Ini adalah perusahaan-perusahaan multinasional ya, dan sebagian sudah beroperasi di Indonesia, dan mereka yang punya target tersebut. Yang kedua adalah perusahaan-perusahaan atau industri-industri yang concern dengan jejak karbonnya, carbon footprint dari produksi barang dan jasa mereka. Karena apa? Karena mereka untuk ekspor. Ya, jadi mengurangi emisi karbon dari pembangkitan listrik itu menjadi salah satu target mereka, supaya kalau diekspor nanti tidak terkena kewajiban misalnya pembayaran pajak karbon ya, yang membuat produknya menjadi tidak kompetitif. Lalu kemudian adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa ya, yang telah memiliki ESG komitmen. Mereka juga rata-rata telah memiliki target untuk penurunan emisi gas rumah kaca paling tidak dari skop 1 ya, dari penggunaan energi listrik biasanya itu skop 1, dan untuk menurunkan itu salah satunya dengan menggunakan PLTS atap. Kemudian perusahaan-perusahaan lain yang secara sederhana ingin mencari efisiensi dan menurunkan biaya energi. Dan kita tahu bahwa dengan biaya investasi PLTS atap hari ini dan berdasarkan pada harga tarif listrik industri, maka commercial and industrial rooftop solar itu bisa menghasilkan listrik 15% di bawah tarif listrik PLN. Atau kalau di kawasan industri ya, yang punya wilayah usaha sendiri dengan tarif yang lebih mahal, dia malah bisa lebih, seperti Batam misalnya, itu bisa jauh lebih tinggi lagi nilai penghematannya. Nah, di Indonesia sendiri sudah ada beberapa peraturan ya yang kemudian bisa dipakai untuk mendukung pengembangan PLTS ya. Tadi saya sudah sampaikan, baik itu kebijakan energi nasional, terus kemudian target kita untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, lalu kemudian peraturan Menteri SDM, dan ada satu regulasi yang saat ini sedang ditunggu, yaitu peraturan Presiden yang mengatur tentang harga energi terbarukan, harga energi baru dan energi terbarukan, ya, yang diharapkan bisa terbit sesegera mungkin, di mana salah satunya itu adalah di situ tarif untuk energi terbarukan dalam bentuk feed-in tarif untuk pembangkit listrik skala di bawah 5 megawatt. PLTS salah satunya, dan ini artinya juga bisa mendorong peluang pengembangan PLTS ke depan. Nah, jika Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian tertarik untuk mempelajari lebih lanjut, silakan kunjungi website ISR, ada beberapa laporan yang berkaitan dengan PLTS yang bisa diunduh secara gratis. Saya juga ingin mengundang dan memberikan informasi sekaligus mengundang nanti bahwa kami akan meluncurkan satu publikasi tahunan, salah satu flagship report kami namanya Indonesia Energy Transition Outlook 2022 ya. Jadi IETO 2022 itu akan kita luncurkan pada tanggal 21 Desember 2021. Silakan pantau pengumuman dan sosial media ISR baik Instagram maupun Twitter dan kanal-kanal lainnya ya, untuk bisa mendapatkan informasi dan undangan lebih lanjut untuk menghadiri event ini. Demikian dari saya, terima kasih.
Menarik sekali materi yang telah disampaikan oleh Bapak Fabi. Melalui materi yang diberikan, dapat saya simpulkan bahwa pada Paris Agreement diupayakan kenaikan temperatur tidak boleh lebih dari 1,5 derajat, yang mana peningkatan temperatur terbesar disebabkan oleh pembakaran energi fosil. Berbagai upaya yang dapat dilakukan ialah mengurangi penggunaan energi fosil dan mengakselerasi penggunaan energi bersih. Selain itu juga, pemerintah telah memberikan kebijakan, dan salah satu kebijakan yang cukup populer adalah Peraturan Menteri ESDM mengenai kebijakan ekspor impor listrik yang mendukung pertumbuhan penggunaan PLTS di sektor komersial dan juga industri. Benar nih Bapak? Oke. Hadirin sekalian, setelah ini Bapak Fabi akan izin meninggalkan ruangan karena ada kegiatan, sehingga belum dapat menemani kita pada sesi tanya jawab. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Fabi atas ilmu yang telah diberikan. Semoga ilmu tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, baik, terima kasih Tasya. Saya mohon maaf, saya harus ada acara lain yang harus saya hadiri, jadi saya tidak bisa tinggal lebih lama. Tapi saya lihat ada banyak pertanyaan di kolom chat. Jika Anda bisa menyampaikan ke panitia nanti, dan nanti saya bisa menjawabnya ya secara terpisah lewat email atau lewat apa. Dan materi tadi sudah saya sampaikan ke panitia, nanti mungkin silakan bisa diberikan kepada peserta. Baik, begitu Tasya. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Pak Fabi. Terima kasih Pak Fabi ya. Ya, Pak. Ya. Nah, selanjutnya kita akan dari sesi materi dari Bapak Ives Rumajat. Bapak Ives merupakan seorang renewable energy enthusiast. Berbekal ilmunya di bidang teknik elektro, beliau mendirikan PT Rancang Prima Sejahtera atau Rumah Panel Surya, yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang instalasi PLTS sejak tahun 2020. Nah, kepada Bapak Ives, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Sudah kelihatan, terima kasih Tasya. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat, Pak. Baik, saya slideshow dulu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Om Swasti, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah kita dengar pemaparan dari Bapak Fabi Tumiwa tadi mengenai rencana umum ketenagalistrikan nasional di tahun 2030 dan juga menuju ke net zero emission tahun 2050, di mana tadi sudah dipaparkan ada beberapa opportunity atau semacam peluang untuk bisa yang dikembangkan memanfaatkan daripada energi baru dan terbarukan atau EBT. Dan kita lebih mengenal juga dengan renewable energy. Sebelumnya saya ingin menyapa di sini ada Bapak Insinyur Jiteng Marsudi. Selamat siang Pak Jiteng. Saya mahasiswa Bapak dulu di Teknik Elektro Universitas Trisakti, Pak. Selamat siang Pak Jiteng. Senang sekali bisa bergabung bersama-sama dengan kami saat ini. Beliau adalah mantan Direktur Utama PT PLN di tahun 1990-an ya Pak ya. Pak Jiteng ya. Kalau saya tidak salah 1990-an. Ya, untuk mempersingkat waktu, mari kita sekilas menyaksikan tayangan video sebagai berikut. Saya sudah bersama Pak Krisnawan Aditya, Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM, serta Pak Arya Reza Fidi, Sekjen Asosiasi Energi Surya Indonesia. Pak Kris, kapasitas PLTS kita ini sangat minim. Tadi sudah saya sebutkan hanya 0,07% dari total potensi. Kenapa lelet, Pak? Ya, jadi izin ya Bu Rike, kita lihat dulu nih
Kalau lihat dari kapasitas yang 153,8 di tahun 2020, kalau kita lihat 5 tahun terakhir, itu sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di tahun 2016, kapasitas terpasang PLTS itu hanya 43,1. Bisa dibayangkan dalam 5 tahun sudah meningkat menjadi 153, artinya 3 kali lipat ya, seperti itu. Yang perlu kami juga informasikan, signifikan peningkatan PLTS itu terjadi di PLTS atap. Jadi bisa dapat kami informasikan total kapasitas PLTS atap itu tahun 2020 itu 21,4 megawatt peak. Kalau lihat dari jumlah yang memasang PLTS atap pada tahun 2018, November 2018 itu hanya 592. Tetapi di akhir 2020 sudah mencapai 3.007 pelanggan. Bisa dibayangkan 3.007 pelanggan ya. Yes, Pak, dari awalnya 592. Oke, nah Pak, di sini juga menurut catatan kami, target pemerintah adalah 6,5 gigawatt peak pada 2025. Nah, ini trennya bisa kira-kira tercapai nggak Pak? Ini 5 tahun lagi relatif nggak lama loh. Betul, jadi memang kalau kita lihat energi mix DT di dalam energi primer, di tahun 2020 itu capaiannya adalah 11,20%. Walaupun sudah meningkat dari 2016 sebesar 6,13, tetapi target yang ingin kita kejar adalah 23% pada tahun 2025. Nah, apa nih upaya untuk mempercepat? Salah satu fokus yang akan dikembangkan terkait dengan pembangkit EBT adalah PLTS. Nah, sekarang bagaimana nih mekanismenya PLTS yang akan dikembangkan? Ada 3 tren yang akan kita kembangkan, yang akan merubah juga landscape daripada pengembangan PLTS ke depan di Indonesia. Pertama, kita akan memasifkan PLTS atap secara besar-besaran. Ini sudah mencapai 3.007 Itu yang solar panel ya Pak? Ya, yang solar PLTS atap ya, rooftop solar PV, seperti itu. Bahkan sebagai informasi saja, pada saat pandemi di Maret 2020 itu kapasitas yang terpasangnya 2.151, tetapi masih tetap banyak animo masyarakat yang memasang. Itu satu hal tren yang akan kita dorong. Kedua, kita akan mengembangkan PLTS skala besar atau solar farm yang kapasitasnya tidak sudah 1 megawatt, 5 megawatt, tetapi giga, 1 gigawatt, 2 gigawatt, seperti itu. Dan kita sudah mengidentifikasikan beberapa lokasi seperti di NTT Sumba ada potensi 2 gigawatt. Kemudian PLTS di Kalbar itu juga dapat potensi 1 gigawatt yang dapat dikembangkan. Nah, yang tren yang 3 adalah terkait dengan pengembangan PLTS terapung. Jadi mungkin Bu Rike ya sudah tahu ya, kita punya PLTS terapung terbesar di ASEAN, kapasitas 145 megawatt itu di Cirata. Nah, dengan suksesnya akan dibangun PLTS terapung pertama di Indonesia, kami dari Kementerian SDM sudah mengidentifikasi mana-mana waduk danau yang dapat dibangun oleh PLTS terapung. Identifikasi kami total potensi itu ada 28 gigawatt. Tetapi yang potensinya ada berdekatan dengan lokasi PLTA itu ada 12 gigawatt ya. 3 hal ini yang akan kita kembangkan untuk upaya meningkatkan pengembangan PLTS di Indonesia. Jadi target 6,5 gigawatt peak 2025 kelihatannya bakal tercapai. Lebih cepat, lebih simple, potensinya juga besar sekali. Ini Pak Arya memang energi surya ini kelihatannya sangat-sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia ya. Anda melihat seperti apa ini? Ini 2021. Sudah sebutkan 6,5 gigawatt peak begitu. Kira-kira tapi ini kalau kita bandingkan ya, saya punya catatan juga ini dengan Singapura dan Malaysia saja kita masih kalah dan juga Thailand. Jadi di ASEAN saja kita masih perkembangannya masih jauh nih Pak. Apa sebetulnya di lapangannya yang terjadi? Baik, terima kasih Mbak Rike. Jadi memang betul, kita memang perlu mengembangkan energi surya. Kenapa? Karena International Energy Agency (IEA) saja
sudah memprediksi bahwa tahun 2040 ke atas itu adalah eranya energi surya. Kenapa? Karena pada saat itu energi lain yang berbasis fosil terutama itu akan mulai habis. Jadi mau tidak mau kita harus mencari alternatif energi yang akan continue bisa dipakai. Nah, memang betul bahwa kita ini kalah dibandingkan negara kita sendiri. Padahal kita Indonesia itu yang memulai sebenarnya program energi surya di kawasan ASEAN. Tapi kemudian kita disalib oleh banyak negara. Apa yang terjadi di lapangan, Pak Arya? Ya, inilah yang terjadi. Jadi problemnya di Indonesia ini, ketika kita mulai tahun 80 dengan program energi surya, itu dimulai untuk program listrik perdesaan, di mana di situ adalah program-program yang didanai oleh pemerintah. Karena apa? Karena memang di daerah sana belum ada listrik, dan kemudian memang masyarakatnya juga mungkin daya belinya kurang, sehingga memang harus didanai oleh pemerintah. Nah, sementara negara-negara lain seperti negara maju, bahkan negara-negara lingkungan ASEAN itu memulainya bukan di listrik pedesaan saja, tetapi mereka justru di perkotaan. Kenapa? Karena konsepnya itu berbeda. Kalau kita memang melistriki daerah yang belum berlistrik, sedangkan di negara-negara maju itu mereka justru memasang energi surya itu di perkotaan yang sudah punya listrik, gitu loh. Jadi ini memang akibatnya kita memang tergantung pada anggaran pemerintah. Nah, ini yang mungkin kita sadari belakangan, bahwa sebenarnya energi surya itu bukan hanya untuk listrik di daerah-daerah yang terpencil yang belum ada listrik, tetapi juga bisa di perkotaan dengan konsep untuk mendorong memanfaatkan non fosil. Nah, kemudian juga memang di sini, kenapa di perkotaan? Kami dulu tahun 2017 mencanangkan gerakan nasional 1.000.000 surya atap. Tujuannya apa? Supaya masyarakat di perkotaan yang mungkin daya belinya lebih baik, mereka bisa membiayai sendiri, membeli sendiri, memasang sendiri energi surya. Jadi tanpa menggantungkan pada anggaran pemerintah. Nah, inilah yang kemudian kita dorong, sehingga dalam 3 tahun belakangan ini yang justru menjadi booming. Ya, saya juga ingat ini Pak Kris, tahun 2017 itu kan dicanangkan gerakan nasional 1.000.000 surya atap. Nah, ini kira-kira udah 3 tahun lebih ini Pak, kira-kira perkembangannya sampai di mana? Kalau tadi Pak Kris bilang pelanggan aja baru 3.000-an Pak gitu, 1.000.000-nya kapan nih? Ya, terima kasih Bu Rike. Ya, tadi seperti saya sampaikan, memang kalau kita lihat perkembangannya, PLTS atap memang sudah meningkat pesat 3.007 di tahun 2020, tetapi dengan target yang 1 juta, ini yang memang kita upayakan mengejar. Saya sebagai ilustrasikan saja, sebelum terbitnya Permen SDM 49/2018 tentang PLTS atap, itu yang memasang PLTS atap hanya 592. Pelanggan ya, berarti rumah. Pelanggan, rumah. Tetapi begitu ini pemerintah, Kementerian SDM dalam hal ini mengeluarkan Permen SDM nomor 49 tahun 2018, bisa dilihat meningkat menjadi 3.007. Nah, artinya ada suatu upaya dari Kementerian SDM untuk menerbitkan suatu regulasi yang memberikan keberpihakan kepada masyarakat untuk memasang. Oke, Pak Kris, tadi Pak Kris juga sudah menyebut-nyebut Pak Bob ini ya dari PLN ya. Kita juga akan mengundang Pak Bob nanti untuk berbicara lebih lanjut mengenai PLTS ini. Pemirsa, Green Talk akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Ya. Baik, tadi sudah diuraikan dalam suatu perbincangan di media massa bahwa pembangkit listrik tenaga surya itu mulai booming di tahun 2020 ini, di mana gerakan dari Kementerian SDM berupa gerakan 1 juta atap, tadi yang juga gerakan 1 juta surya atap, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fabi juga, itu diberikan insentif oleh Kementerian SDM, di mana PLN juga turut berpartisipasi di dalam gerakan ini. Nah, kita mau lihat dulu secara definisi menurut Permen SDM, PLTS atap itu apa sih? PLTS atap itu adalah suatu proses pembangkitan.
Ya, PLTS atap itu adalah suatu proses pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan modul fotovoltaik yang diletakkan di atap atau dinding atau bagian lain dari bangunan milik pelanggan PLN. Jadi seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi, bahwa di Indonesia kenapa tertinggal sekali PLTS atap ini, karena tidak didukung oleh pelanggan PLN itu sendiri. Jadi masih menikmati listrik murah dari PLN. Nah, sementara kalau kita lihat agak sedikit teknis ya, negeri kita itu sangat kaya dengan yang namanya energi surya. Jadi secara sederhana proses perubahan energi cahaya itu menjadi energi listrik itu adalah dengan melakukan radiasi matahari ke dalam panel surya untuk adanya tumbukan antara elektroda positif dengan elektroda negatif. Sehingga di sini dengan bantuan bahan semikonduktor, maaf ini agak sedikit teknis ya Bapak Ibu ya, dengan bahan semikonduktor itu akan terjadi yang namanya efek fotolistrik, yaitu pelepasan elektron dari permukaan metal yang disebabkan oleh penumbukan atau radiasi cahaya. Nah, pada saat foton itu menumbuk sel surya, maka cahaya akan dipantulkan atau diserapkan, dan cahaya yang diserap tersebut akan membangkitkan listrik. Listrik ini adalah listrik arus searah atau arus DC. Nah, itu secara sekilas bagaimana sistem atau cara kerja sel surya itu. Dengan energi ini, elektron ini akan menjadi arus listrik yang mengalir dalam rangkaian listrik dan akan menyebabkan suatu gelombang atau arus yang bisa menciptakan tegangan di dalam proses rangkaian listrik tersebut. Nah, secara komersil, sel surya itu ada 3 jenis Bapak Ibu, yaitu monokristalin, polikristalin, dan thin film. Monokristalin itu 100% atau boleh dibilang 99,9% itu bahannya terbuat dari silikon murni, sehingga biayanya menjadi lebih tinggi. Dia memiliki keunggulan, efisiensi atau kinerja lebih tinggi. Nah, sementara di Indonesia itu dikembangkan juga banyak yang jenis solar panel, yaitu polikristalin, di mana silikonnya dicampur dengan beberapa material lain, sehingga biayanya sedikit menjadi lebih ekonomis, dengan efisiensi yang sedikit lebih rendah. Nah, di Indonesia sih tidak terlalu masalah ya Bapak Ibu ya untuk memakai polikristalin. Kenapa? Karena negeri kita kaya dengan energi surya. Jadi efisiensi tenaga listrik yang dihasilkan itu kurang lebihnya tidak jauh beda dengan monokristalin. Monokristalin banyak lebih dipakai di daerah Eropa atau di daerah yang mataharinya hanya 4 jam sampai 5 jam sehari. Sementara di Indonesia matahari kita dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore itu sekitar 12 jam. Nah, yang terakhir itu jenis solar panel yang thin film. Ini seperti di kalkulator Bapak Ibu. Kalkulator yang kita punya itu kalau pakai lampu cahaya baru dia bisa menyala selain dengan baterai. Jadi ini tidak terlalu bagus kinerjanya atau efisiensinya tidak terlalu bagus, tapi memang dia cukup ringan dan secara estetika juga bagus. Tapi karena efisiensinya rendah, ini thin film jarang kita pakai. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Fabi juga, berapa tahun sih energi fosil yang kita miliki sekarang ini? Mohon maaf Bapak Ibu, yang punya mobil yang masih pakai BBM, itu 9 tahun lagi minyak bumi kita akan habis, menurut catatan atau menurut data dari Kementerian ESDM. Jadi di sini kita lihat cadangan minyak bumi Indonesia itu hanya 4,2 miliar barel, di mana dalam 9 tahun ke depan minyak bumi kita akan habis. Akan halnya juga dengan gas bumi yang kita pakai untuk memasak dengan kompor itu, LPG, cadangannya itu tinggal 18 tahun Bapak Ibu, atau sekitar 62,4 triliun kubik kaki. Sementara batu bara yang masih menjadi primadona hingga saat ini, itu masih punya cadangan, Indonesia masih punya cadangan sampai dengan 69 tahun ke depan. Namun seperti yang disebutkan tadi bahwa batu bara ini sangat kaya dengan emisi gas karbon. Jadi melalui
melalui Paris Agreement, Indonesia sudah berkomitmen untuk mengurangi pemakaian batu bara untuk pembangkitan tenaga listrik. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan di sini yang kita lihat bersama Bapak Ibu bahwa kondisi energi saat ini kita harus mulai memikirkan tentang adanya energi baru atau energi terbarukan. Menurut data dari Kementerian SDM, energi surya di Indonesia memiliki potensi 400.000 megawatt. 400.000 megawatt itu pemanfaatannya baru 185 megawatt. Jadi masih sangat-sangat kecil. Sementara untuk energi terbarukan lainnya seperti hydro atau PLTA itu potensinya 90.000 watt dan baru dimanfaatkan 6.200. Memang paling banyak di Indonesia adalah PLTA, ya. Cuma PLTA secara kita tahu bahwa civil construction-nya itu sangat-sangat mahal. Bagaimana dengan bioenergi? Bioenergi itu potensinya 45.000 megawatt dan dimanfaatkan 1.916 megawatt. Tenaga angin atau bayu itu Indonesia memiliki potensi 60.600 megawatt, baru dimanfaatkan, baru disidrap 154 megawatt. Panas bumi, kita tahu bahwa negara Indonesia ini adalah masuk dalam ring of fire, sehingga geothermal ini sendiri harus hati-hati dalam pemanfaatannya karena rentan dengan gempa bumi. Sementara tenaga air atau samudra itu 18.000 megawatt belum kita manfaatkan sama sekali, dan juga untuk pembangkit listrik tenaga nuklir potensinya 11.000 megawatt belum dimanfaatkan sama sekali. Indonesia belum punya PLTN, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat konsumsi minyak bumi sendiri tadi sudah disampaikan yang cadangannya tinggal 9 tahun ke depan, itu produksinya makin lama dan makin tahun 2020 makin turun terus, Bapak Ibu. Sementara konsumsinya sendiri makin meningkat. Jadi artinya apa? Indonesia sudah mulai mengimpor yang namanya minyak bumi sejak di tahun 2003 atau 2004 itu Indonesia sudah mengimpor minyak bumi. Nah, jadi kenapa sekarang banyak perusahaan-perusahaan mobil mulai mengembangkan mobil listrik, ya, karena tahu bahwa mobil-mobil yang sekarang berkeliaran di jalan itu sebentar lagi udah nggak bisa pakai minyak bumi, Bapak Ibu. Dan alternatifnya adalah menggunakan baterai atau listrik. Nah, kalau kita lihat bauran energi seperti yang saat ini terjadi tahun 2020, batu bara 38%, minyak bumi 31,6%. Artinya 79% atau hampir 80% itu masih dikuasai oleh energi fosil. Jadi ketahanan energi kita ini sangat rentan, Bapak Ibu. Kita masih menggantungkan hampir 80%, termasuk gas alam, ya, itu dari energi fosil. Yang kita tahu energi fosil itu adalah bukan energi terbarukan, ya, dia akan habis dalam kurun waktu tertentu. Sementara EBT sendiri atau renewable energy ini baru mendominasi 11,2%. Jadi kesimpulannya pemanfaatan EBT sebagai sumber energi ramah lingkungan ini masih perlu dikembangkan. Inilah kurang lebih kondisi energi kita pada saat ini menurut data SDM sampai dengan tahun 2020. Beberapa pernyataan pemerintah terkait dengan net zero emission itu mulai 1 April 2022 atau sudah tinggal 3 bulan ke depan lagi, 4 bulan ke depan lagi, itu PLTU batubara akan dikenakan carbon tax. Artinya apa, Bapak Ibu? Setiap gas emisi yang dihasilkan dari pembangkitan tenaga uap itu akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Ujungnya ya kita nggak tahu apakah nanti tarif dasar listrik kita akan naik atau enggak, tapi yang pasti ini sudah disampaikan oleh Bapak Menteri bahwa mulai 1 April 2022 carbon tax akan diterapkan di sektor PLTU batubara dengan skema cap and tax dengan tarif pajak karbon yang ditetapkan Rp30.000 per ton CO2 ekivalen. Sementara Menteri Keuangan sendiri, Ibu Sri Mulyani, juga sudah menyampaikan bahwa Indonesia akan memensiunkan secara dini
penggunaan pembangkit listrik tenaga uap dengan sumber energi batubara pada 2040 mendatang. Jadi ini sebagai komitmen dari Indonesia dalam mengantisipasi perubahan iklim dengan efek gas rumah kaca tadi, seperti yang disampaikan Pak Fabi, di mana semua pejabat pemerintah sudah berkomitmen untuk menuju kepada net zero emission. Bahkan mobil-mobil sekarang juga sudah harus emisi gas karbonnya sudah harus nol dan sudah harus dilakukan uji emisi. Next. Nah, apa yang akan terjadi dengan tarif dasar listrik kita, Bapak Ibu? Tarif dasar listrik dari tahun 2005 sampai dengan 2013 itu tidak pernah turun. Ya, jadi di tahun 2005 untuk sektor rumah tangga tarif dasar listrik kita itu sekitar Rp700 per kWh. Rp700 per kWh, dan pada tahun 2013 itu tarif dasar listrik kita sekitar 1.100 kWh untuk sektor rumah tangga. Nah, bulan Oktober sampai dengan Desember 2021 PLN sudah merilis lagi tarif dasar listriknya untuk 900 VA itu masih di angka Rp1.352 per kWh. Dengan subsidi kalau nggak salah masih dapat 50% ya Bapak Ibu yang 900 VA. Namun yang 1.300 VA sampai dengan B2 6.600 VA sampai dengan 200 kVA itu tetap 1.444,7 dan diproyeksikan pasti akan naik di tahun depan seiring dengan pengenaan pajak karbon untuk PLTU mulai 1 April 2022. Saya bukan orang PLN, Bapak Ibu, saya nggak tahu, tapi dengan mencermati semua kondisi nasional, regional yang ada, bisa dipastikan tarif listrik tahun 2022 pasti akan naik. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita akan memulai dengan memanfaatkan energi surya ini sebagai alternatif pengganti tenaga listrik pada siang hari. Bapak Ibu yang punya smartphone boleh coba mendownload aplikasi timestamp di Google Play Store atau yang pakai iPhone di iOS, dan kalau pastikan smartphone-nya punya Kompas. Silakan host tolong dibuka WAG-nya. Bapak Ibu yang sudah mendownload timestamp, boleh coba kita mulai self assessment kira-kira kelayakan rumah Bapak Ibu untuk dipasangi PLTS. Dari mana kita bisa tahu? Pertama, hadapnya rumah Bapak Ibu kemana? Karena PLTS sendiri akan efektif karena kita yang di Pulau Jawa ini ada di bawah garis khatulistiwa, maka yang efektif adalah rumahnya menghadap utara. Tapi Bapak Ibu yang ada di Medan, Manado, dan seterusnya, karena ada di atas garis khatulistiwa, maka hadap yang efektif adalah hadap selatan. Nah, silakan yang sudah coba gunakan timestamp, boleh share di WAG kita, sekedar untuk melihat dari sini kira-kira arahnya mana gitu. Saya coba cek ya di WAG apakah sudah ada. Oh, belum. Ya, jadi aplikasinya seperti ini Bapak Ibu, timestamp. Ya, kita akan bisa melihat kompas nanti arahnya kemana. Kalau misalnya dia menghadap utara, berarti mataharinya datang dari sebelah kanan. Nah, kita lihat di sini dari sebelah kanan, kalau untuk kondisi rumah ini itu kurang efektif. Kenapa? Karena
bangunan di sebelah rumah ini lebih tinggi daripada rumah yang mau kita pasang ini. Artinya apa? Matahari pagi tidak akan efektif atau akan ada shading di area ini kalau kita mau pasang solar panel. Ya, mungkin ada yang sudah download timestamp-nya. Monggo silakan. Kita coba self-assessment. Self-assessment. Kira-kira hadap rumahnya Bapak Ibu kemana, dan ada nggak perlu naik atap Bapak Ibu, cuman buat tahu aja hadapnya kemana. Oke, saya lanjutkan. Nah, self-assessment berikutnya, Bapak Ibu bisa coba lihat ke atapnya, atap rumah. Kira-kira, atau bukan kira-kira ya, pasti Bapak Ibu tahu lah berapa kali berapa panjang atap dan lebarnya. Contoh di gambar sebelah kiri ini, rumah ini tipe atapnya adalah pelana. Jadi dia punya dua sisi, hadap utara dan, oh ya ada yang sudah masuk, Pak Thomas Wijaya, hadap utara dan hadap belakangnya hadap selatan. Panjang daripada atap ini adalah 9 meter. Jadi kalau Bapak Ibu hitung, 9 meter ini bisa menampung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 solar panel dengan kapasitas 445 watt peak. Jadi 8 dengan kapasitas 445 ditambah 2 lagi di bawah, jadi 10 ya. Nah, ini sekitar 4.450 watt peak. Nah, untuk suatu rumah tangga dengan daya langganan terpasang 5.000 WP, 5.000 VA, maksud saya 5.000 VA, kapasitas ini sudah memadai. Hal kedua yang Bapak Ibu perlu cek adalah atap genteng rumahnya. Apakah ya ini sudah masuk, Pak Cin Suhardi juga ada. Kompasnya nggak ada ya Pak ya? Kompasnya mungkin mesti download lagi kompas. Jadi bisa kelihatan nih hadapnya, dia hadap kemana atap Bapak ini. Nah, jenis genteng yang bisa dipasang untuk solar panel itu ada beberapa jenis genteng. Contohnya genteng tanah liat, seperti gambar kiri atas ini. Kemudian genteng beton, ini pasti bisa. Genteng keramik juga ada beberapa yang pakai genteng keramik. Dan juga genteng spandek alderon bisa, genteng metal logam atau genteng bitumen. Intinya genteng-genteng ini bisa diinjak. Nah, yang tidak bisa itu adalah genteng yang sifatnya kanopi kaca, asbes atau kayu. Itu tidak bisa dipasangi solar panel. Nah, survei lokasi untuk apa? Nah, kalau kita lihat di sini penting survei lokasi Bapak Ibu yang perlu kita lakukan oleh tim yang memang installer atau yang memasang solar panel untuk melihat kurang lebih struktur rangkanya itu seperti apa. Apakah dia baja ringan atau kayu kaso. Kalau kayu kaso perlu dicek dulu juga nih, dia rapuh atau enggak nih di bagian-bagian tertentunya. Ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan karena struktur penyangganya akan menjadi dudukan untuk relnya dari panel surya. Kemudian untuk survei selanjutnya juga yang perlu dilihat, kadang-kadang ada yang pasang solar ini ya, dan kita lihat ini kalau pasang ini memang tidak mikir mau pakai solar panel, jadi masangnya di tengah-tengah aja gitu. Jadi ini
secara space kita jadi tanggung space-nya kalau misalnya masangnya seperti ini. Nah, hal-hal seperti ini yang bisa kita lihat secara survei langsung atau secara kasat mata pada saat melakukan survei lokasi. Nah, selanjutnya kita perlu kenali 3 sistem dari PLTS, yaitu ada yang namanya on-grid, off-grid, dan hybrid. Saya coba ulas dulu yang on-grid. On-grid ini adalah sistem PLTS yang tidak menggunakan baterai. Jadi tidak ada komponen yang perlu diganti secara berkala. Jadi karenanya harganya juga secara biaya lebih murah dibandingkan yang off-grid. Nah, selanjutnya yang paling menarik ini adalah penghematan dengan adanya proses ekspor listrik ke PLN, sehingga bisa mengurangi tagihan listrik bulanan. Nah, ada 1, 2, 3 kalau boleh dibilang kelemahannya, yaitu pemasangan ini dengan sistem on-grid ini dibatasi hanya 100% dari daya terpasang PLN. Jadi misalnya Bapak Ibu langganan PLN-nya di rumah 2.200, ya berarti inverternya hanya bisa 2.000 watt. Pemasangan PV-nya juga di 2.000 WP juga, di 2.000 watt juga. Nah, ini yang dibatasi oleh PLN. Sampai saat ini memang tidak boleh lebih dari kapasitas terpasang dari PLN. Ini memang sudah peraturannya. Nah, kemudian juga karena dia sifatnya on-grid atau dia nyantol ke PLN, ini perlu perizinan dari PLN untuk mengganti KWH meternya. KWH meter yang lama menjadi KWH meter eksim atau ekspor impor yang baru. Dan kelemahan ketiga adalah jaringan sistem PLTS ini karena paralel dengan PLN, maka kalau PLN-nya padam atau mati lampu istilahnya orang, maka sistem PLTS tidak berfungsi. Nah, inilah sistem yang kalau Bapak Ibu mungkin sering dengar, on-grid solar panel atau on-grid PLTS. Nah, ini ada contoh yang on-grid PLTS. Untuk 2.200 watt peak itu kita butuh 5 lembar panel surya, inverternya 2,1 dengan inverter 2.000 watt. Ini untuk proses penggantian KWH meternya. Jadi menggunakan KWH meter ekstrim atau ekspor impor, dan ini adalah ranahnya PLN. Dan penyambungannya juga oleh PLN karena harus disegel. Seperti kita mengganti KWH meter, ini tidak boleh mengganti sendiri KWH meternya. Nah, dengan ini kita sudah siap untuk melakukan ekspor listrik dengan PLN. Kemudian juga ada contoh juga yang kapasitas besar, itu memanfaatkan seluruh atap yang ada, ya, dengan 2 sisi, karena ini sebetulnya pelana, kita pasang sekitar 6,3 titik. Ini di rumahnya Pak itu dia kalau nggak salah ada bersama. Ini inverter yang dipakai adalah 5.000 watt. 5.000 watt untuk daya langganannya 7.700 PA. Dari maksimal berarti untuk perhitungan 6 kW dengan inverter 5.000 watt. Ya, ini Pak David masih ada sama-sama kita, Pak. Pak David masih ada bersama-sama. Terima kasih untuk izinnya ini untuk pemasangan di rumah. Baik, saya lanjut. Nah, untuk sistem on-grid, itu salah satu dokumen yang diperlukan adalah sertifikat layak operasi. Sesuai Permen nomor 49 tahun 2018, bahwa sertifikat layak operasi atau SLO adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik yang telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan siap dioperasikan. Jadi PLTS atap
yang on grid itu wajib memiliki sertifikat layak operasi, karena ini akan diminta sebagai dokumen persyaratan dari PLN untuk mengganti ke kWh meternya. Nah, langkah selanjutnya setelah pemasangan tentunya kita melakukan commissioning test dengan alat monitoring system ya. Di sini bisa dimonitor secara time, secara waktu dari jam 6 pagi sampai ke jam 5 sore, bagaimana mataharinya. Dan di sini perlu kita pahami bahwa PLTS itu adalah sifatnya intermittent ya Bapak Ibu ya. Jadi manakala matahari ketutup awan, otomatis produksinya akan turun meskipun masih di jam 1 ya di sini ya, atau misalnya pada saat itu mendung dan hujan, udah pasti dia akan turun. Nah, bisa juga kita pantau secara harian. Di sini pemasangan 3000 WP itu menghasilkan bisa sampai 15 kWh dalam hari-hari tertentu. Tapi rata-rata in average adalah sekitar 9 kWh. Dan juga bisa dipantau secara bulanan, bulan 7, 8, 9, 10, dan seterusnya, itu berapa kWh yang diproduksi selama bulan tersebut. Jadi contoh ini kebetulan di rumah saya, bulan Oktober paling tinggi ya, bulan Oktober paling tinggi produksinya bisa mencapai 352 kWh dalam 1 bulan. Dari unit pembangkit sebesar 3,1 kWp. Nah, pasti Bapak Ibu bertanya, jadi Pak, berapa penghematan yang bisa didapat sebelum dan setelah memasang PLTS? Di sini saya coba sampaikan, rata-rata pembayaran listrik saya di tahun 2020 itu 1,4 juta. Ya, 1,4 juta selama 6 bulan terakhir. Jadi dari bulan Juli, Agustus, September sampai dengan Desember 2020 itu rata-rata pembayaran 1,4 juta. Nah, saya pasang PLTS itu on grid di pertengahan tahun ini dengan 3,1 kWp, dan kalau dilihat bulan Oktober, November, dan Desember, itu 3 bulan terakhir setelah pasang itu rata-rata pembayaran listrik saya 885.000. Jadi saya pelanggan PLN 4.400 VA dengan rata-rata 1,4 atau 1,4 juta per bulan, itu turun sekitar 500.000 per bulan atau hemat sekitar 38%. Jadi saya tidak pasang full sesuai dengan kapasitas PLN saya 4.400, saya hanya pasang sekitar 3,1, itu penghematan per bulannya rata-rata 550.000 atau hemat sekitar 38%. Kalau Bapak Ibu lihat, apakah saya merubah pola pemakaian listrik saya? Tidak, karena 692 kWh dalam sebulan ini, rata-rata 600 kWh, itu dikompensate dari bulanan kWh yang tadi diproduksi. Jadi saya punya pemakaian kalau dihitung, saya hitung itu sebetulnya saya tetap 900 kWh, rata-rata 900 sampai 1000 kWh. Tapi karena siang harinya itu diproduksi sama PLTS, maka bisa di-offset tagihan pada malam hari menjadi hanya sekitar 600-an kWh. 300-nya itu dipotong dari pembangkitan listrik yang dihasilkan. Nah, itulah penghematan kurang lebih yang bisa didapat antara 30. Biasanya installer itu menghitung sekitar 30 sampai dengan 50% penghematan dari tagihan rata-rata per bulan. Jadi pasti Bapak Ibu kalau mau pasang PLTS pasti akan ditanya rata-rata bayar PLN-nya berapa dan daya PLN-nya langganannya berapa. Nah, dari situ baru kita bisa hitung kalkulasi kira-kira penghematannya akan berapa persen. Nah, ini contoh billingnya, mungkin agak kecil ya, tapi cuma mau bilang bahwa kenapa bisa hemat itu ya karena ada transaksi listrik
ekspor impor KWH antara saya dengan PLN. Ini bukan jual beli ya Bapak Ibu ya, ini transaksi ekspor impor antara pelanggan PLN dengan PLN. Nah, untuk saat ini daya yang energi yang diekspor itu masih dihargai 65%. Tapi kita harapkan dengan Permen SDM nomor 26 tadi tahun 2021 seperti yang disampaikan Pak Fabi bahwa masih perlu persetujuan Presiden, tapi permennya sudah keluar bahwa ekspor listrik itu nanti akan dihargai 100% sama dengan tarif listrik yang kita bayar. Jadi di sini mau saya bilang Bapak Ibu yang sudah pasang PLTS, mau tarif listriknya nanti naik berapapun juga tidak perlu khawatir karena 100% akan diganti ekspornya oleh PLN. Seperti itu. Nah, prosesnya sendiri memang cukup agak panjang untuk yang on-grid ini karena ini melibatkan PLN ya, jadi harus ada permohonan, kemudian verifikasi dari PLN, pasang, bahkan sekarang PLN maunya PLTS-nya terpasang dulu, baru dia mau urus gitu. Baru dia mau urus pengajuan KWH meter ekspor impornya. Ya. Nah di sini yang perlu dicermati bahwa Permen nomor 49 tahun 2018 itu kapasitas daya maksimal PLTS itu yang diizinkan hanya 100% dari daya PLN terpasang. Kemudian wajib mengajukan izin ke PLN sebelum pemasangan. Nah, jika terjadi kelebihan produksi energi listrik dari PLTS akan diekspor ke PLN seperti yang tadi Bapak Ibu lihat dan akan diperhitungkan sebagai pengurang tagihan biaya listrik konsumen. Perhitungan ekspor impor energi listrik konsumen PLTS akan dihitung atau di-offset secara otomatis oleh PLN setiap bulannya dan tagihan ke konsumen adalah neto setelah di-offset. Energi yang diekspor ke PLN dihargai 65% kali energi yang diimpor dari PLN dan dinihilkan tiap 3 bulan. Permen yang baru akan dinihilkan setiap 6 bulan. Jadi Bapak Ibu yang ada kelebihan pembangkitan itu masih bisa disimpan oleh PLN sebagai tabungan. Kalau nggak habis di bulan tersebut, maka masih bisa di roll over di bulan berikutnya sampai dengan 6 bulan. Setelah 6 bulan, kalau Bapak Ibu punya tabungan listrik KWH itu akan dinolkan oleh PLN. Kalau saat ini cuma 3 bulanan, jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober, November, Desember. Jadi 3 bulanan. Untuk tahun depan, kalau Permen yang nomor 26 tahun 2021 sudah disahkan oleh Presiden, maka energinya yang bisa disimpan adalah selama 6 bulan. Dan konsumen tetap diwajibkan membayar biaya abonemen atau rekening minimum. Rumusnya adalah 40 jam menyala kali daya terpasang kali tarif listrik sesuai daya terpasang. Next. Next. Maaf. Ya. Nah, berikutnya adalah sistem PLTS hybrid. Di dalam sistem PLTS hybrid ini sesuai namanya bahwa dia hybrid, jadi ada 2 sumber yang berpartisipasi dalam pembangkitan listrik. Yang pertama adalah tentunya sumber dari panel surya atau dari solar panelnya, dan yang kedua adalah sumber dari electric grid atau dari PLN itu sendiri. Cuman bedanya di off-grid hybrid ini, Bapak Ibu tidak bisa mengekspor listrik, karena ini bukan sistem, inverternya bukan sistem yang bisa kerja paralel sama PLN. Tapi dia bisa menggunakan PLN sebagai sumber untuk mengecas baterai. Nah, hybrid off-grid ini harus menggunakan sistem baterai bank. Artinya, kelebihan pembangkitan pada siang hari itu akan disimpan di baterai, bukan diekspor ke PLN. Keunggulannya adalah, ya tentu ini bisa mengatur suplai listrik. Jadi Bapak Ibu punya cadangan atau punya backup listrik dan bisa menyala dalam hitungan 24 jam untuk alat-alat tertentu.
Sehingga Bapak Ibu yang mungkin punya kolam koi atau punya usaha yang kulkasnya nggak boleh mati gitu ya, harus tetap menyala 24 jam, CCTV dan seterusnya, itu memang lebih cocok pakai yang off-grid hybrid ini. Nah, kelemahannya ya tentunya karena pakai baterai itu ada umurnya. Umumnya baterai yang kita pakai itu umurnya sekitar 800 cycle, atau satu cycle itu sama dengan setengah hari pengisian, setengah hari pengecasan, jadi 24 jam. Jadi kalau 800 cycle berarti kurang lebih 2 tahun. Jadi itu umur baterai untuk PLTS. Sementara kalau misalnya baterai sudah habis, ya harus dilakukan maintenance dengan penggantian baterai, atau baterainya itu alias sudah soak. Nah, ini adalah salah kelemahan dari sistem PLTS off-grid ya, dan tentunya biaya baterai ini kita tahu tadi Pak Fabi juga bilang sudah makin lama sudah makin turun, dan pada kenyataannya di lapangan belum seperti itu. Baterai masih tetap cukup mahal secara levelized cost of electricity-nya. Nah, ini adalah contoh pembangkit listrik yang off-grid hybrid dengan menggunakan baterai. Kita pasang 3,6 kWp sebanyak 8 lembar untuk satu lembarnya 450 watt peak. Jadi kita pasang 8 jadi kurang lebih 3,6 kWp dengan inverter 3.500 watt. Jadi ini untuk segmen pelanggan PLN 3.500 watt dengan sistem baterai sebanyak 4 unit. Tegangan kerja baterainya adalah 48 volt. Nah, di sini adalah sistem hybrid di mana panel surya bekerja bersama-sama dengan grid PLN untuk melayani beban di rumah. Baterainya ada 4 dan itu semua dengan sistem proteksi dan pengkabelan yang sesuai sama ukurannya. Nah, yang terakhir ini adalah sistem off-grid murni ya. Off-grid murni ini tidak terlalu cocok untuk masyarakat perkotaan karena ini biasanya dipakai untuk masyarakat pedesaan yang tidak punya sambungan listrik sama sekali. Jadi memang benar-benar mengandalkan solar panel dan juga baterai. Dan yang terakhir, di sini ada juga yang mulai dikembangkan itu untuk residensial ya, on-grid hybrid. Jadi bisa ekspor listrik dan juga sekaligus bisa nyimpen tenaga listrik dari panel surya dengan sistem baterai. Jadi kita sebutnya on-grid hybrid with battery. Terus terang ini masih cukup tinggi karena baterainya harus litium. Baterainya harus litium, di mana kita tahu baterai litium sendiri itu harganya juga masih cukup mahal. Tapi beberapa sudah tertarik untuk menggunakan sistem on-grid hybrid with battery ini. Karena ya 1-2 faktor ya, memang rumahnya harus ada tempat usaha gitu dan harus menyala listrik selama 24 jam, sementara PLN-nya kadang-kala sering padam di sana. Ya, jadi yang mau saya katakan bahwa kenali kebutuhan Anda, apakah Anda yang perlu 24 jam suplai listrik non-stop, atau Anda segmen work from home atau learn from home yang memang banyak spending waktu di rumah, AC-nya nyala menyala selama 10 jam malam dan ditambah 6 jam siang, jadi mungkin AC-nya nyala 16 jam sampai 20 jam, atau Anda segmen yang 50% lebih aktivitasnya di luar rumah. Nah, mungkin ini bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu yang menyesuaikan kebutuhan untuk menggunakan PLTS di rumah Bapak Ibu masing-masing. Saya kira dari saya demikian.
Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator Tasya. Luar biasa sekali materi yang telah disampaikan oleh Pak Ives. Melalui materi yang diberikan, dapat saya simpulkan bahwa pertama, jenis solar panel adalah monokrisalin, polikrisalin, dan juga thin film. Yang kedua, cadangan energi fosil hanya tersisa 9 tahun kemudian, gas bumi 18 tahun, dan juga batu bara 69 tahun ke depan. Sementara itu, konsumsi energi terus meningkat. Oleh karena itu, pemerintah akan memensiunkan sumber energi batu bara untuk mendukung net zero emission dan beralih ke energi bersih. Ketiga, salah satu faktor yang perlu diperhatikan ketika akan melakukan pemasangan PLTS atap ialah arah atap, struktur atap, dan juga luasan atap. Kemudian jenis dari sistem PLTS salah satunya adalah on-grid, off-grid, dan juga hybrid. Di mana on-grid merupakan sistem PLTS yang terhubung dengan jaringan PLN, off-grid adalah yang tidak terhubung dengan jaringan PLN namun menggunakan baterai. Sedangkan hybrid adalah sistem yang terhubung dengan jaringan PLN namun tetap menggunakan baterai sebagai simpanan energi. Dan yang terakhir, salah satu keuntungan pemakaian PLTS atap adalah penghematan tagihan listrik. Berikutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Zoom ataupun menggunakan fitur raise hand. Nampaknya di sini sudah banyak sekali yang sudah mau tanya. Nah, untuk pertanyaan pertama kita dapatkan dari Pak Rizky Pratomo. Pertanyaannya adalah, izin bertanya Pak Ives, apakah PLTS atap dapat menjadi cadangan sumber listrik ketika listrik PLN padam? Dan bagaimana cara merawat panel surya atap, serta beberapa umur teknis sistem PLTS atap? Terima kasih. Langsung ya, Tasya ya. Iya, Bapak. Oke, terima kasih Pak Rizky. Jadi seperti yang tadi disampaikan, untuk backup listrik bisa Pak, Bapak pakai PLTS yang off-grid hybrid, itu Bapak sudah mempunyai backup listrik dengan sistem baterai 48 volt 100 ampere, jadi kurang lebih Bapak punya backup listrik 4,8 kWh. Tapi DOD baterai itu kita nggak bisa hitung full 100% ya, hanya 80%. Jadi kalau 4,8 kWh itu sekitar punya cadangan listrik 80%-nya berarti kurang lebih 4 kWh. Nah, 4 kWh itu bisa buat menyalakan lampu dan kulkas. Perkiraan saya sih ya sekitar 10 jam lah ya, dari sejak jam 6 sore sampai 10 jam ke depan. Tapi kalau AC nggak kuat ya Pak ya. Kalau Bapak AC kurang lebih 1,5 PK aja itu 350 watt. Berarti kalau sistem baterai 4 buah itu kurang lebih Bapak hanya bisa pasang AC-nya 1,5 jam Pak. Tapi kalau Bapak mau perlu buat backup selama 10 jam, kurangi beban yang cukup boros yaitu AC Pak. Kemudian untuk perawatan panel surya itu tidak susah Pak, cukup dibersihkan dengan seperti kita melap kaca mobil saja. Cuman memang kalau posisinya di atas atap ya perlu pakai safety guard ya Pak ya. Hati-hati supaya tidak sampai tergelincir Pak. Gitu. Jadi pembersihannya cukup dengan dilap saja sebetulnya. Cukup dengan dilap atau dipel lah. Dipel. Cuman hati-hati jangan sampai ujung pelnya yang tajam itu menggores kaca dari panel suryanya, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, jawabannya udah menjawab ya, Pak. Nah, pertanyaan kedua kita ada dari Pak Eko. Pertanyaannya cukup panjang ya, Pak. Mungkin saya coba bacakan satu-satu. Untuk yang pertama, pertanyaan adalah, kebijakan apa dari pemerintah untuk dinas yang menggunakan PLTS? Berupa kebijakan finansial atau seperti apa? Kemudian, apakah ada skema pemberian insentif? Mungkin itu dulu, Bapak. Saya catat dulu, Tasya. Dari Pak siapa tadi, maaf? Pak Eko. Oh, Pak Eko ya. Iya. Oke, ada dua Pak Eko ya pertanyaannya. Jadi, kebijakan pemerintah terkait dengan PLTS atap ini, yang memberikan sekaligus saja Pak ya, yang memberikan insentif itu tadi Pak, dengan Permen SDM nomor 26 tahun 2021, itu ekspor listrik yang Bapak hasilkan itu diberi insentif
100% penggantian, Pak. 100% penggantian dari biaya dari tarif dasar listrik yang 1.444,7 tadi itu, Pak. Jadi kalau Bapak membangkitkan listrik katakan misalnya 2.000 watt ya Pak ya, 2.000 watt. Kemudian Bapak pakai selama siang hari itu, katakan Bapak, ini omong kosong ya Pak ya, Bapak pasang AC, bukan pasang AC, Bapak nggak pasang AC, Bapak pasang lampu dan kulkas sekitar 500 watt dikali 12 jam, itu kan berarti sekitar 12 kali 100 watt, sekitar 12 kWh ya Pak ya. Bapak bangkitin 2.000 kali 4 jam, itu dapat sekitar 8 kWh. Nah, di situ Bapak tidak ada kelebihan pembangkitan, karena semuanya terserap untuk melayani beban. Tapi seumpama Bapak kurangi pemakaian dengan hanya sekitar katakan misalnya 50 watt selama 10 jam lah ya Pak ya, berarti kan 500 watt Pak, 500 watt hour. Nah Bapak membangkitkan tadi sekitar 2.000 watt hour atau 2 kWh, berarti ada selisih sekitar 15 kWh Pak. Nah 15 kWh-nya itu yang akan terekspor ke PLN secara otomatis dicatat dan akan dihargai 100% Pak, senilai 1.444,7 tadi itu. Begitu. Nah, itulah skema insentif yang ditawarkan dengan permen yang baru. Dengan skema insentif tersebut diharapkan pelanggan PLN tidak rugi dalam tanda kutip untuk melakukan ekspor listrik, Pak. Seperti itu, Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab. Iya, ini masih ada pertanyaan lagi dari Bapak Eko juga. Ya. Untuk sistem 98 kWp menggunakan baterai sebagai backup jika kondisi redup iradiasinya. Jika menggunakan inverter sejumlah 2 buah kapasitas 25 kW berjenis MPPT, apakah juga harus tetap menggunakan solar charge controller? Jika tetap menggunakannya, maka kapasitasnya berapa? Agak teknis sedikit, 9,8 kWp. 98 kWp. Ya. Kemudian menggunakan baterai sebagai backup jika kondisi redup iradiasinya, jika menggunakan inverter sejumlah 2 buah dengan kapasitas 25 kW. Oh, inverternya 25 kW, Pak. 2 Iya, buah. 2 buah. Ini bisa, Pak, cukup besar. 9,8 kWp-nya nggak cukup, Pak. Karena inverternya 25 kW ya. Apalagi mau dibikin paralel 2 jadi 50 kW. Inverternya panel suryanya 9,8 kWp. Bebannya berapa ya, Pak ya? Ada bebannya di situ? Belum ada. Mungkin Ya. Pak Eko bisa bantu menjawab bebannya berapa ya? Ya, baik. Bukan 9,8 tapi 98, Pak. 98 kWp, Pak. Iya, betul. Oh, oke. Bisa Pak pakai baterai. Cuman kalau udah 98 kWp sih menurut saya ini udah bisa transaksi langsung sama PLN, Pak ya. Ya Pak, kita memang skemanya kayak gitu. Cuman yang jadi pertanyaan tuh kalau dia sudah pakai inverter itu, apakah perlu juga kita gunakan SCC, Pak ya? Oh, nggak perlu, Pak. Di dalam inverter itu sudah ada MPPT-nya, Pak. Jadi sekaligus inverter, sekaligus juga SCC ya, Pak ya? Ya, betul, Pak. Sekaligus juga solar charge controller. Oh, oke, baik. Iya. Berarti Cuman tadi kalau 98 kWp dengan inverter 25 kW di paralel 2 itu emang Pak justru panel suryanya kebanyakan, Pak. Panel suryanya yang kebanyakan ya? Iya. Panel suryanya kita pakai kalau kemarin dihitung sih 194, Pak.
lembar. Kapasitas 500 WP. 194 lembar ya, 500 WP ya. Karena beban yang terpasang, watt yang terpasang tuh 66.000 VA, Pak. 66 kVA ya, Pak ya? 66.000, Pak. Ya, 66.000 VA. Iya, 66.000 VA. Ya, mungkin nanti bisa catat nomor kami, Pak. Saya catat, Boleh. catat nomor Pak Eko ya, Pak ya. Karena ini Siap. udah agak terlalu teknis. Siap, Pak. Nanti takutnya ini. Siap, Pak. Siap. Oke, Pak. Ya, terima kasih Pak Eko. Baik, selanjutnya kita ada pertanyaan dari Mbak Alvera Putri. Kalau sudah punya PLTS on grid, apakah bisa switch ke off grid? Jawabannya bisa, Bu. Tapi investasinya sayang kan, Bu. Kalau untuk nambah lagi ke off grid itu bisa tergantung atapnya, Bu, masih ada nggak untuk unit pembangkitnya. Jadi kalau Ibu mau perlu katakan backup listrik, ya udah kadung pasang on grid, yang on gridnya nggak usah dibongkar, Bu. Kalau atapnya masih memadai, ya dipasang aja yang sistem off grid, seperti itu. Tapi kalau misalnya mau ganti on grid hybrid, bisa kita cek dulu, Bu, panel suryanya Ibu itu berapa watt, supaya bisa kompatibel sama inverter on grid hybrid tadi, Bu. Seperti itu, Bu. Oh, jadi kalau saya pindahin kalau switch ke hybrid, on grid hybrid bisa ya, Pak ya? Bisa, tapi perlu dicek dulu panel suryanya berapa kapasitasnya, Bu, supaya bisa sesuai dengan inverter yang on grid hybrid tadi itu, Bu. Sekarang 2.300 ya. Oh, 2.300 ya, bisa. Atapnya masih luas, masih bisa banyak panel lagi. Oke. Ya, bisa, Bu, bisa. Ya, makasih Pak Ibas. Ya, Bu, sama-sama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Ngadio. Pertanyaan adalah bagaimana dengan perubahan pada musim penghujan? Apakah efektif terhadap penyimpanan daya? Ya, kalau musim hujan, otomatis produksi daya akan turun, Pak. Karena arus iradians dari matahari pasti berkurang. Secara iklim itu turunnya kurang lebih sekitar 20% ya. Ini berdasarkan kajian kami ya, Pak ya. 20%. Jadi kalau Bapak kayak tadi misalnya saya bangkitin sekitar 300 kWh per hari per bulan. Pada saat Desember nanti ini saya juga lagi mau ngamati, ini Desember ini sudah mulai musim hujan. Komisioningnya sih seharusnya turunnya sekitar 60 kWh, Pak. Jadi mungkin saya expect di angka 240 kWh per bulan. Ya masih lumayan lah, Pak. Karena pada dasarnya matahari sih masih bisa tembus awan, Pak. Iradiasinya masih bisa menembus awan, tapi memang sudah turun sekali, Pak. Begitu, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak. Oke. Pertanyaan berikutnya ada dari Octonius Halim. Bagaimana cara kita mengetahui solar panel yang dipasang itu grade A atau first tier atau lebih rendah? Maaf, Tas, boleh diulang? Apa lebih rendah? Bagaimana cara kita mengetahui solar panel yang dipasang itu tergolong dalam first tier atau justru malah grade-nya lebih rendah? Tier 1. Oh. Iya, tier 1. Ya, ada beberapa memang solar panel yang istilahnya tidak dipakai di proyek-proyek pemerintah dan sebagainya. Ada beberapa memang yang sudah kayak brand lah, Pak ya, well known brand, itu semacam Canadian Solar, kemudian
Ica Solar, kemudian juga ada Longi, yaitu yang first tier, Pak. Yang di luar itu sih setahu saya ada Jinko juga, Pak, Jinko first tier, Trina Solar ya. Banyak sih, Pak, yang yang tergolong first tier, tier 1, dan itu memang produksinya boleh dibilang efisiensinya tinggi, Pak. Sekitar 80%. Demikian, Pak. Sudah cukup menjawab, nggih, Pak Oktonius Halim. Oke, mungkin kita akan next. Oke, mungkin kita akan next ke pertanyaan selanjutnya. Apakah semakin besar PLTS yang kita pasang bisa lebih menghemat tagihan listrik kita? Pasti. Pak, siapa? Tas? Bu Elvera Putri. Oh, Ibu Elvera. Ya, pasti, Bu. Pasti akan lebih menghemat tagihan listrik. Seperti contoh tadi, saya pelanggan 4.400, Bu. Saya pelanggan 4.400, tapi saya pasang panel suryanya itu hanya 3,1 kWp atau 3.100 watt peak. Nah, agak nyesel juga sih, Bu, kenapa nggak saya maksimalin ya gitu ya kan. Tapi ya sudahlah. Kalau misalnya dipasang lebih dari 3.100, mendekati 4.400 tadi, otomatis, Bu, penghematannya akan lebih besar dari 38% tadi, Bu. Bisa ke angka, saya sudah coba hitung, bisa ke angka 45% sampai ke hampir 50%, Bu. Jadi kalau rata-rata bayar tagihan tadi 1,4 juta, ya bisa tinggal sisa 700.000, seperti itu. Itu inverternya harus diganti ya, Pak, ya, enggak? Iya, Bu. Kalau misalnya saya mau upgrade tadi, inverternya juga harus diganti, Bu. Oke. Itu kira inverternya berapa persen dari ini ya, Pak, dari total cost-nya biasanya kan yang mahal inverternya ya, enggak? Cuma panel surya. Iya. Kalau inverter sama panel surya sih boleh dibilang sama-sama hampir 80% lah, Bu, dari total cost ya. Iya. Ya, oke. Makasih, Pak. Iya, Bu. Oke, pertanyaan berikutnya ada dari Pak Thomas. Bagaimana perbandingan biaya PLTS dengan tarif PLN? Apakah lebih murah? Ya, kalau LCOE-nya, Pak, levelized cost of electricity-nya, untuk PLTS ini kita memang lagi berusaha supaya bisa makin rendah, Pak ya. Artinya kalau sekarang ini untuk panel surya kan kita ngitungnya 25 tahun ya, Pak ya. 25 tahun warranty performance. Secara LCOE atau levelized cost of electricity-nya memang masih lebih mahal dibandingkan PLTU batubara, Pak. Gitu. Masih lebih mahal dibandingkan listrik PLN lah, boleh dibilang. Karena memang PLTU batubara itu memang yang paling rendah lah untuk ininya, karena memang investasinya juga sudah cukup tinggi. Jadi kalau misalnya 1.444 rupiah per kWh yang kita bayar ke PLN, untuk PLTS itu di atasnya, Pak, dia bisa hampir mencapai 2.000 rupiah per kWh, seperti itu. Tapi insentifnya yang kita mau kejar dari pemerintah adalah kita bisa mengekspor sesuai tarif listrik yang kita bayar 100% itu, Pak. Seperti itu, Pak. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya ada dari Pak Wendy. Pertanyaannya adalah, apakah ada leasing untuk pembiayaan pemasangan dan berapa lama maintenance yang diberikan oleh pihak instalatir? Oke, baik. Kalau kebetulan kami bekerja sama salah satu bank pemerintah yang besar, BNI 46, untuk leasing, istilahnya bukan leasing kali ya Pak Wendy ya, lebih kepada fixed installment, Pak. Jadi bisa fixed installment 36 kali
selama 3 tahun, maaf, selama 3 tahun itu menggunakan kartu kredit BNI, Pak. Seperti itu yang kalau dari kami yang kami tawarkan dari Rumah Panel Surya, Pak. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Pugu, yaitu adalah dari pengalaman Bapak memasang panel surya untuk kebutuhan listrik rumah tangga, ada penghematan sekitar 38%. Berapa lama ROI-nya? Kalau untuk break even, Pak, BEP, itu kita pakai semua hitungan antara 8 tahun, Pak, sekitar 8 tahunan untuk break even point-nya, Pak. Kalau mengenai net present value-nya itu sudah pasti menguntungkan, Pak, karena 25 tahun periode investment-nya, sementara pemakaian listrik itu kalau dihitung kita asumsikan tiap tahun mungkin naik 3%, 4%, 5%, secara NPV investment yang Bapak keluarkan itu pasti akan menghasilkan penghematan uang atau produktivitas yang lebih tinggi, Pak. Karena dibandingkan dengan nilai uang pada saat ini katakan misalnya 50 juta, itu kalau dengan interest rate 6%, 25 tahun ke depan itu uang itu mungkin kalau hitungannya mungkin cuma 70 juta gitu, Pak. 70 juta, sementara penghematan yang bisa Bapak hasilkan sudah pasti lebih dari angka 70 juta, Pak. Seperti itu. Ini cuma gambaran aja, Pak. Kalau detailnya mungkin nanti kita harus separate untuk kajian ekonomisnya, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, dan ini satu pertanyaan terakhir dari Pak Agus Suratno. Apakah perusahaan RPS akan mendirikan cabang untuk bisa dikerjasamakan di Jogja? Dan teknisnya bagaimana bila tertarik untuk cabang? Ya, tadi seperti Pak Fabi sampaikan ya, Pak ya, memang ISC lagi berusaha mendorong untuk adanya penyebaran IPC seperti kami ini ya, Engineering, Procurement, and Construction (IPC) untuk di tempat selain di Jakarta gitu ya, Pak ya. RPS sendiri memang belum punya cabang di luar Jakarta, belum punya. Tapi kalau untuk pemasangan di Jogja dan sekitarnya itu kita ada mitra, Pak, partner, dalam arti kita berusaha supaya cost-nya tetap terjaga, Pak, gitu, Pak. Mungkin dari saya seperti itu. Ya doakan mungkin kalau misalnya ke depannya tahun depan kita bisa punya cabang di luar Jakarta, Pak. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang sangat antusias dalam rangkaian sesi tanya-jawab. Nah, tidak lupa juga, Bank Negara Indonesia atau BNI memberikan penawaran spesial kepada Bapak Ibu sekalian, yakni free annual fee selama 2 tahun khusus pendaftar webinar hari ini dengan mengisi form bit.ly BNI X PLTS Atap. Next slide. Nah, dan dapatkan juga kesempatan untuk memenangkan undian dengan apply kartu kredit BNI via BNI Mobile Banking. Next slide. Oke. Nah, tidak lupa juga, Rumah Panel Surya berkolaborasi dengan Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga Surya atau GRILya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sedang melakukan survei ketertarikan pasar terhadap produk PLTS atap. Jika sekiranya Bapak atau Ibu berminat untuk menjadi responden survei, dapat mengisi pertanyaan melalui link bit.ly survei RPS. Oke, tanpa terasa kita telah berada di penghujung acara. Sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, alangkah baiknya kita dokumentasikan kegiatan ini terlebih dahulu. Kepada seluruh peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera. Mari Bapak Ibu sekalian. Oke. Mungkin share screen-nya bisa di take down. Oke.
Oke, saya hitung untuk hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, mungkin boleh ganti gaya juga. 1, 2, 3. Oke. Nah, terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk webinar pembangkit listrik tenaga surya atap, apa dan bagaimana. Saya Tasya Mutiara selaku moderator pada acara siang hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.